Mereka berdua pun keluar dari goa tersebut dan berhadapan dengan Oyang. Bibi Lung mencoba bertarung melawannya, namun sesaat ia memiliki ide. Ia pun menggunakan madu miliknya untuk memanggil geng lebah yang membuat Oyang bersama anak buahnya tersebut kabur terbirit-birit. Saat ini masih berlatih menggunakan ilmu bela diri yang diajarkan oleh burung kondor tersebut. Dan akhirnya ia pun bisa menyempurnakan jurus demi jurus yang dimiliki oleh Dugu. Kini ia menjadi pendekar pedang baja tangan satu. Setelah itu ia pun berpamitan dengan burung kondor untuk mencari bibinya yang kini menghilang. Suatu saat nanti ia akan kembali untuk bertemu dengannya. Singkat cerita, Yoko pergi ke kota untuk membalaskan dendamnya kepada Yu-er yang telah membuatnya saat ini menjadi cacat. Ia pun pergi ke rumah Jing untuk mengecek situasi sebelum bertindak. Di sana, ia melihat Jing masih marah kepada Yu-er dan bertengkar dengan istrinya sendiri. Keberadaan Yoko masih belum diketahui. Hal tersebut membuat Jing menjadi sangat khawatir kepada Yoko, apakah masih hidup atau tidak. Semua pasukan telah dikerahkan, namun tetap saja tidak berhasil menemukan keberadaan Yoko. Oleh karena itu, Jing hendak mencari seorang diri. Namun tindakannya dihentikan oleh Yong-er, karena apabila Jing tidak berada di negara Song, takutnya sekte Mongol akan kembali menyerang. Jing menjadi stres bukan main melihat situasi saat ini. Di saat malam harinya, Jing pergi ke kuil untuk meminta maaf kepada almarhum ayah Yoko. Ia merasa bersalah mengenai kejadian yang menimpa Yoko saat ini. Sebagai penembusan dosanya, ia berniat memotong tangan Yu-er supaya dosa-dosa yang telah dilakukan oleh keluarganya bisa diampuni. Ia pun menemui anaknya. Di sana, Jing memintanya untuk segera bertobat atas semua dosa yang telah dilakukannya. Namun Yu-er justru seperti tidak merasa bersalah sama sekali. Ia menganggap Yoko yang telah memulai semua permasalahan saat ini. Ditambah lagi adiknya yang baru lahir hilang begitu saja gara-gara Bibi Lung. Dan semuanya itu merupakan kesalahan Yoko. Mendengarkan hal tersebut, sang ayah menjadi murka kepadanya. Ia pun mengambil sebilah pedang dan hendak memotong tangan Yu-er sebagai pengampunan dosanya. Yu-er hanya bisa menangis dan ketakutan setengah mati. Di saat hendak dipotong, Yong-er datang ke sana untuk menyelamatkannya dan meminta Yu-er untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Tidak hanya itu, Yong-er juga membuat tubuh Jing tidak bisa bergerak di sana. Setelah itu, Yong-er berencana membawa anaknya ini untuk pergi ke suatu tempat agar bisa selamat. Sedangkan Yoko terus mengikuti mereka dari belakang. Singkat cerita, di saat Yu-er sedang sendirian di sebuah kedai, Yoko sebenarnya hendak membalaskan dendam kepadanya. Namun sesaat ia melihat Li Mocho yang membawa anak dari Jing. Ia pun mengikutinya untuk merebut anak tersebut. Di waktu bersamaan, Yong-er juga melihat Li Mocho yang menggendong anak miliknya. Oleh karena itu, ia pun mengikutinya dari belakang. Mereka pun akhirnya bertemu satu sama lain. Di sini mereka berdua sebenarnya saling kenal. Namun Li Mocho tidak mengetahui kalau anak yang digendongnya saat ini merupakan anak dari Yong-er. Li Mocho berkata itu adalah anak dari Yoko beserta Bibi Lung. Yong-er memanfaatkan hal tersebut untuk mengajaknya bertarung karena ia ingin mengetes kemampuan Li Mocho yang dikenal sebagai pendekar wanita yang sangat jahat. Li Mocho menerima tantangannya. Ia pun meletakkan bayi tersebut di bawah pohon agar tidak terluka. Sesaat, Yong-er menyadari kalau Li Mocho menjaga anaknya dengan sangat baik. Akhirnya, mereka bertarung satu sama lain dan menjauhi tempat anak tersebut diletakkan.
Di dalam pertarungan itu, Yong-er sudah tahu senjata rahasia milik Limocho, yaitu racun jarum es. Alhasil, serangan Limocho berhasil ditangkis olehnya. Dan justru Limocho sendirilah yang terkena racun jarum es miliknya. Yong-er lalu mengambil obat penawar dari saku baju Limocho. Karena merasa kasihan melihatnya, Limocho diberikan sedikit obat penawar itu, dan sisanya tetap dibawa oleh Yong-er supaya ia tidak macam-macam. Ia juga berkata kalau anak yang dibawa oleh Limocho selama ini merupakan anaknya. Di saat mereka kembali, mereka sangat terkejut karena bayi yang seharusnya berada di sana kini telah menghilang. Yong-er curiga kalau yang mencurinya adalah Yoko. Yoko yang telah membawa bayi tersebut langsung menemui Yu-er untuk membalaskan dendamnya. Yu-er sangat terkejut akan kehadirannya. Namun tetap saja Yu-er tidak mau meminta maaf atas apa yang telah ia perbuat. Ia berkata kalau Yoko telah menculik adiknya dan ia memotong tangan kiri Yoko dan hal tersebut merupakan setimpal. Yu-er Pukima ini terus saja membela diri dan merasa dirinya paling benar. Ia pun kembali menyerang Yoko untuk merebut adiknya di sana. Namun, Yoko dengan mudah mengalahkannya tanpa menggunakan tangan. Di sini, Yoko merasa jijik untuk berhadapan dengannya. Ia tidak sudi untuk memotong tangan Yu-er. Bayi itu pun dibawa oleh Yoko supaya impas. Di lain sisi, 3 orang yang merupakan teman dari Yoko yang baju hijau bernama Wayan, si pria bernama Yelu, dan adik wanitanya bernama Yang Zi. Mereka bertiga yang sedang berjalan untuk bisa bertemu lagi dengan Yoko justru tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang ternyata itu adalah Gongsun. Tanpa alasan yang jelas, Gongsun tertarik dengan kedua wanita tersebut. Karena merasa dilecehkan, Yelu tidak ambil diam. Namun sayang mereka bertiga tidak sebanding dengan Gongsun. Oleh karena itu, mereka pun segera kabur dari sana. Sesaat, Wudun dan Wusin bertemu dengan mereka. Kedua pria beban ini mencoba untuk melawan Gongsun, yang pastinya mereka kalah dan menambah beban. Santong segera datang ke sana untuk membantu kedua anaknya. Dari kejauhan, Limocho, Yong-er, dan Yu-er melihat hal tersebut. Alhasil, berkumpullah mereka semua untuk melawan Gongsun. Gongsun yang melihat mereka sudah satu skuad memilih untuk pergi dan farming terlebih dahulu agar mendapatkan gold yang sangat banyak supaya bisa membeli immortal. Semua orang yang melihat Limocho menjadi sangat marah, terutama Santong yang memiliki dendam kepada Limocho di saat dulu. Yong-er meminta Santong untuk tetap tenang dan ia akan menjelaskan sesuatu hal nanti kepadanya. Mereka semua pun pergi ke kedai. Di sana Yong-er mengatakan kalau saat ini ia sedang mencari keberadaan Yoko yang membawa anak bayinya. Ia sadar semua permasalahan ini diakibatkan oleh Yu-er karena sudah memotong salah satu tangan Yoko. Sontak mereka yang mendengarkan hal tersebut menjadi sangat marah kepada Yu-er, terutama sahabat-sahabat Yoko di sana yang tak menyangka hal itu bisa terjadi. Santong juga sangat marah kepada Yu-er dan membencinya. Namun, si Yu-er Tai ini justru merasa tidak bersalah dan menyalahkan Yoko yang telah menculik adiknya saat ini. Yong-er berusaha melerai mereka dan meredakan situasi. Misi mereka kali ini harus bisa menemukan Yoko dan meminta maaf kepadanya.
Dan kedua, mereka juga harus pergi ke rumah pavilion agar bisa mendapatkan obat penawar untuk bisa menyembuhkan racun bunga cinta di tubuh Yoko. Akhirnya dibagilah dua kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Santong yang diisi oleh Wudun, Wusin, Yelu, Yangzi, dan Wayan untuk pergi ke rumah pavilion untuk mendapatkan obat penawar. Sedangkan ia bersama Yu'er akan mencari keberadaan Yoko. Sesaat, Limocho juga dimasukkan ke dalam kelompok Santong. Santong awalnya tidak setuju, namun Yong-er memintanya untuk tetap sabar, karena mereka juga membutuhkan bantuan Limocho. Santong akhirnya menuruti perkataannya. Di lain tempat, saat ini Zibing diangkat menjadi pemimpin sekte Quanzhen yang baru. Hal itu dilakukan karena Ketua Qin dan beberapa guru besar lainnya sedang bersemedi. Zibing dipercaya untuk memimpin sekte saat ini. Tak lama kemudian, Zhou datang ke sana dan merasa tidak terima kalau Zibing menjadi pemimpin sekte Quanzhen. Karena baginya, Zibing tidaklah pantas. Semua murid memarahi ucapan Zhou yang sangat kurang ajar. Semuanya ini atas permintaan dari Ketua Qin untuk menjadikan Zibing sebagai pemimpin. Zhou sangat terkejut setelah mengetahui kalau Ketua Qin lah yang memilih Zibing. Tak lama setelah itu, beberapa pasukan dari sekte Mongol datang ke sana. Mereka mengatakan sekte Quanzhen diajak untuk bergabung dengan sekte Mongol. Tentu saja Zibing menolak akan hal tersebut karena sekte Quanzhen merupakan bagian dari negara Song. Zibing lalu mengadakan rapat dadakan dan bertanya ke beberapa murid di sana kenapa bisa tiba-tiba sekte Mongol datang ke tempat mereka. Di sana Zhou terus meyakinkan Zibing dan beberapa murid lainnya kalau mereka harus bekerja sama dengan sekte Mongol. Hal tersebut sangat bagus untuk masa depan sekte mereka nantinya. Tentu saja semua murid menolak usul dari Zhou. Bergabung dengan sekte musuh merupakan suatu penghinaan terbesar. Zhou lalu mengajak Zibing untuk berbicara empat mata. Di sana ia mengancam apabila Zibing tidak memberikan status pemimpin sekte Quanzhen kepadanya, maka ia akan membocorkan dosa yang pernah Zibing lakukan kepada Bibi Lung. Karena takut dengan ancaman itu, Zibing akhirnya mau tidak mau menuruti kemauannya. Lalu di depan semua murid, Zibing mengatakan Zhou saat ini akan menjadi pemimpin sekte Quanzhen yang baru untuk menggantikannya. Sontak mereka tidak setuju akan hal tersebut. Namun di sini Zibing tidak bisa berbuat apa-apa. Di lain sisi, Ouyang bersama pasukannya telah menyegel sebuah goa yang dimana Ketua Qin dan beberapa guru besar sekte Quanzhen sedang melakukan semedi di dalam goa tersebut. Sedangkan Ketua Qin beserta guru besar saat ini menyadari kegaduhan di luar, namun mereka harus tetap berkonsentrasi. Singkat cerita, di bawah kekuasaan Zhou, Zibing dan semua pengikutnya diikat layaknya tahanan. Tidak hanya itu, Zhou mengumumkan kalau mereka akan bekerja sama dengan sekte Mongol ke depannya. Semua pengikut dari Zibing tidak setuju dan menjadi marah. Zhou tanpa segan-segan menyuruh pasukannya untuk membunuh siapapun yang menentang perintahnya saat ini. Tidak hanya itu, Zhou juga mengatakan kalau Zibing sudah memperkosa Bibi Lung dan sudah membuat suatu dosa besar, sambil membisikkan kepada Zibing kalau dirinya lah yang telah meracuni Zibing yang membuat ia melakukan dosa tersebut. Zibing menjadi sangat teramat murka kepadanya. Dari arah luar, tiba-tiba Bibi Lung datang ke sana dan menyerang sekte Quanzhen.
Zhou bersembunyi di belakang pasukan sekte Mongol. Bibi Lung saat ini hendak membunuh Zhou karena ia sudah dengar semua yang dilakukan oleh Zibing merupakan ulah dari Zhou. Pertarungan pun terjadi di sana. Sedangkan dari dalam, Zibing berhasil melepaskan ikatan di tubuhnya dan langsung menyelamatkan semua murid di sana. Bibi Lung lalu berhadapan dengan sekte Mongol. Ouyang lalu meladeninya bertarung di sana. Zibing bersama yang lainnya hendak menyerang Zhou. Namun Zhou lagi-lagi berlindung di belakang pasukan sekte Mongol karena ketakutan. Tak lama setelah itu, Ketua Qin dan guru besar lainnya berhasil keluar dari goa tersebut. Pasukan sekte Mongol yang mencoba menyerang dengan mudah dikalahkan begitu saja. Bibi Lung yang masih bertarung dengan pasukan sekte Mongol dihentikan oleh Zibing. Di sini, Zibing yang terbebani dosanya kepada Bibi Lung dengan sengaja menusukkan pedang yang digunakan oleh Bibi Lung agar dirinya tewas. Melihat hal itu, Ketua Qin menjadi sangat murka dan tiba-tiba kedua sekte saat ini langsung menyerang Bibi Lung habis-habisan hingga membuatnya sekarat. Tak lama kemudian, pahlawan kita datang tepat waktu untuk menyelamatkan Bibi Lung. Bibi Lung di sana sangat terkejut melihat tangan Yoko yang kini telah buntung. Yoko berkata semuanya itu ulah Yu'er yang telah memotong tangannya. Yoko juga menjelaskan kalau ia tidak mencintai Yu'er. Alasan ia mengatakan itu kemarin supaya bisa membuat Wudun beserta Wuxin tidak saling bertarung lagi. Dan semuanya ini hanyalah kesalahpahaman saja. Bibi Lung menjadi sangat senang mendengarkannya. Melihatnya terluka parah, membuat Yoko menjadi sangat murka kepada mereka semua. Zhou mencoba menyerang, namun ia dikalahkan dengan begitu sangat mudah. Begitu juga dengan pasukan sekte Mongol yang mencoba menyerangnya. Yoko menghabisi mereka semua hanya dengan satu tangan. Bahkan Ouyang yang penasaran dengan kekuatan dari Yoko juga ikut menyerang. Namun ia dengan mudah dikalahkan. Di saat Yoko hendak membunuhnya, pasukan sekte Mongol mencoba menahan serangan tersebut. Si gendut sampai bergegar kaki dan tangannya karena harus menahan beratnya pedang yang digunakan oleh Yoko. Bibi Lung memintanya untuk melepaskan mereka. Alhasil, Yoko membiarkan pasukan sekte Mongol untuk pergi. Sesaat, Zibing yang masih hidup menghentikan pasukan sekte Quanzhen yang hendak menyerang mereka. Ia berkata kalau selama ini ia menyimpan sebuah dosa, yaitu ia telah menodai kesucian Bibi Lung. Sontak mereka semua sangat terkejut akan hal tersebut. Dan pada akhirnya, Zibing berlari ke arah pedang para murid. Dan kali ini ia benar-benar tewas.
Belum selesai sampai di situ, salah satu guru besar tidak terima dan mencoba menyerang. Namun ia bukanlah tandingan Yoko. 哥儿，你对我真好。莫怪我的剑对你无情了。 Singkat cerita, Yoko menyandera guru besar tersebut untuk masuk ke dalam kuil. Di sana Yoko dan Bibi Lung menikah. Tanpa saksi, tanpa wali, tanpa orang tua, tanpa tamu undangan, mereka pun menyatakan sumpah setia bersama sehidup semati. Alaya. Yoko akan menerima kekurangan Bibi Lung apapun yang telah terjadi kepadanya. Bibi Lung menjadi sangat senang akan hal itu. Tak lama kemudian, Ketua Qin bersama yang lainnya masuk ke dalam. Di sana juga ada Sugiono yang sambil membawa Zhao yang dikejar oleh segerombolan lebah. Yoko dan Bibi Lung lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Singkat cerita, Sugiono keluar dari gong besar di sana karena lebah tersebut sudah menghilang. Sugiono merupakan leluhur di sekte Quanzhen. Bahkan Ketua Qin dan guru besar tunduk hormat kepadanya. Sugiono sangat marah kepada Ketua Qin yang memiliki seorang murid seperti iblis. Zhao lalu ditarik dan dimasukkan ke dalam gong tersebut. Di sanalah Sugiono menceritakan semua kebusukan Zhao selama ini yang hampir mencelakainya. Kalau bukan karena bantuan Bibi Lung, mungkin ia tidak akan bisa selamat. Mendengarkan hal tersebut, Ketua Qin menjadi merasa bersalah. Mereka semua pun dipinta oleh Sugiono untuk segera meminta maaf kepada Yoko dan Bibi Lung. Namun sayang, keberadaan mereka berdua sudah tidak ditemukan lagi. 一会儿我闭岸门归，周师叔，我们一起去看看。 Sesaat, Sugiono menemukan botol madu yang memang diletakkan oleh Bibi Lung di sana. Setelah itu, Ketua Qin hendak menguburkan jasad Zibing. Mereka semua sangat terpukul akan kematiannya. Salah satu murid datang mengabarkan kalau beberapa murid yang terkena sengatan lebah saat ini kondisinya semakin parah. Satu-satunya yang bisa mengobati luka dari sengatan lebah itu adalah madu yang dipegang oleh Sugiono. Namun Sugiono bertingkah seperti anak kecil dan tidak mau memberikannya. Sesaat botol itu terjatuh dan diambil oleh Zhao. Zhao lalu mengancam mereka semua apabila mau madu tersebut, dirinya harus dibebaskan. Sugiono lalu menggunakan madu yang tersisa di tangannya untuk memanggil pasukan lebah. Alhasil, lebah itu langsung memasuki gong tersebut. 你闻一闻啊，师叔祖。再闻啦！ Dan terlihat kini Zhao tewas tersengat lebah. Dan hal itu merupakan ganjaran yang setimpal untuknya. 我看你这回死不死？ Di lain sisi, Yoko membawa Bibi Lung bersama anak bayi tersebut yang ia masukkan ke dalam kotak besar di sana. Kotak itu dicuri oleh Yoko saat berada di sekte Quanzhen tadi. Gunanya kotak itu untuk memasukkan Bibi Lung beserta bayi tersebut. Karena untuk masuk ke dalam sekte makam kuno, mereka memang harus melewati sungai di sana. Karena pintu masuk sekte makam kuno sudah terkunci. Setelah berhasil masuk, kini mereka akan tinggal di sana untuk selamanya dan memulai hidup baru sebagai sepasang suami istri.